Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cangkruan teras melodi pemirsa. Saya Hendro BL dari Asran Band dan juga dari Sanggar Seni dan Musik Studio Cangkruan Teras Melodi Musik Studio and Art akan mengingatkan generasi muda agar selalu ikat dan waspada dengan bahaya laten komunis. Generasi muda sekarang harus tahu negara kita pernah beberapa kali dikudeta oleh komunis dan harus paham bahwasannya komunis itu adalah orang yang tidak beragama dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ke-1, nilai Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Memperingati 1 Oktober ini, ikuti wawancara eksklusif saya dengan salah satu tokoh ulama di daerah Yogyakarta, yaitu tepatnya Ketua Takmir Masjid Jogokarian yang akan menceritakan wilayah Jogokarian sendiri di masa lampau sekitar tahun 65-66 adalah basis dari Partai Komunis Indonesia, dan untuk mengembangkan dakwah dan syiar di wilayah yang berbasis komunis penuh perjuangan hingga sekarang. Saksikan terus wawancara eksklusif saya dengan Ketua Takmir dari Masjid Jogokarian Yogyakarta, Abah Fani. Salam Cangkruan Teras Melodi. Jogokarian sendiri kan sudah banyak yang dilakukan ya, terutama jadi seperti proyek percontohnya masjid-masjid di sekitar Jawa istilahnya. Itu kira-kira resep khususnya apa ya? Kok bisa sedemikian lancarnya itu, nggak seperti tempat-tempat lain mungkin makmur seperti itu. Ya alhamdulillah capaian dakwah Masjid Jogokarian hari ini itu sebenarnya tidak bisa dinilai hanya hari ini, tapi adalah sebuah proses yang panjang. Kalau dibilang ya sudah 50 tahun lebih. Lama. Kalau orang sekarang taunya ramai masjidnya penuh. Kalau sholat itu ujuk itu nggak bisa. Sudah 50. Itu proses karena dulu tahun masjid itu baru didirikan, mulai dirintis di berdirikan tahun 66 setelah G30 SPKI. Jadi kalau orang melihat harus dari sebelum itu, karena dulu sebelum ada masjid, Kampung Jor itu adalah kampung basis PKI yang mayoritas komunis. Sampai ada G13 PKI, kemudian muncul orde baru pada waktu itu, dan kan banyak yang kena tersangkut, banyak yang dipenjarakan, banyak yang dipulau-pudukan, praktis di sana banyak tinggal perempuan-perempuan sama anak-anak. Dan inilah kemudian dakwah mulai masuk dari kampung sebelah, namanya Kampung Karangacen. Dari masuk di situ. Kampung Karangacen. Itu secara ideologi dulu sebenarnya musuhan. Kan itu secara itu apa ada hubungannya sama Aceh sendiri? Apa ada hubungannya sama Aceh ya, Karangacen? Gimana? Ada hubungannya dengan Aceh? Apa kok karena namanya Karangacen? Karangkajen. Oh, Karangkajen. Oh, Kajen. Karangkajen itu tempatnya para kaji. Oh, Kajen. Di situ pusat batik, pusat itu mayoritas gerakan Masumi mereka. Nah, kemudian dakwah masuk situ karena melihat fenomena seperti itu, kasihan juga mereka dakwah sosial dulu. Hanya tahun 66 dibuatkanlah masjid, kemudian mulailah di situ. Anak-anak dibuatkan sekolah. Kemudian karena kampung sebelah itu Karangkajen secara kultural mereka Muhammadiyah, dibuatkanlah anak-anak ke sekolah juga SD Muhammadiyah. Di sekolah kan yang janda-janda yang PKI itu kemudian dipekerjakan di Karangkajen karena mereka karyakan anak itu pusat batik, sudah pusat batik. Jadi dakwah di situ. Waktu zaman PKI ya sebelum zaman tahun 65 itu mereka luar biasa jahiliyahnya di situ, sampai salah satu underbonya PKI itu namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat itu sampai buat acara, kalau di Jawa Timur Lodrok, kalau di Jawa, di Jogja namanya Ketoprak, drama rakyat itu dengan mengambil tema Matine Gusti Allah. Itu nggak ada yang berani lawan, mereka malah nantang itu. Tapi alhamdulillah 66 didirikan, 67 kemudian masjid mulai jadi, bukan operasional. Nah,
dakwah pun di situ terus sampai hari ini. Jadi kalau melihat sekarang, karena ini enggak, itu dari keluarga-keluarga yang dulu katanya dari kampung itu yang sholat cuma 7 keluarga. Itu sama orang-orang PKI udah ditarget, sudah dibuatkan lubang-lubang makam 7, tapi udah diberi nama pada terornya. Nah kalau hari ini itu juga dari 7 keluarga itu yang sudah mulai rintisan dakwah seperti itu. Indahnya Islam adalah pendekatan ke orang-orang PKI berbeda dengan mungkin orde baru dengan represi macam-macam. Tetapi dakwah Islam inilah dakwah yang rahmatan lil alamin. Dakwai dirangkul dan sudah kalau menjadi bertobat dan masuk Islam ya mereka menjadi bagian dari Islam. Masa lalunya nggak usah diungkit-ungkit. Itulah indah Islam. Sehingga mereka akhirnya nyaman dengan keislamannya, nyaman dengan masjid, terus berkembang sampai hari ini. Ada tambahan orang pendatang datang situ membaur menjadi satu, nggak membedakan ormas ataupun mazhabnya macam-macam. Ya kalau kita ada masjid ya berbicara dengan Islam. Ketika di masjid ya berbicara tentang kemasjidan. Nggak usah bawa-bawa nama bendera partai atau bendera ormas atau apa. Satu untuk Islam ini. Nah, dakwah juga berkembang. Apalagi memang karena mungkin hari-hari ini ada sosial media, mungkin terdengarnya baru sekarang. Padahal dulu itu sebenarnya sudah proses itu terus akan berjalan. Tidak figur, bukan orang, tetapi semuanya terlibat. Maka capaian dakwah hari ini itu ya bisa dibilang dari perjuangan merbot sampai jajaran pengurus semuanya terlibat di situ. Dan Allah hadiahkan di situ. Salah satu kuncinya adalah keikhlasan. Ikhlas berdakwah melalui masjid ini karena Allah. Maka yang kita tanamkan, kita tuh jadi pegawainya Allah. Ini pekerjaan yang paling mulia. Nggak ada pensiunnya, semuanya bisa terlibat di sini. Menjadi pegawainya Allah untuk apa? Memuliakan rumah-rumah Allah. Memuliakan dalam bentuk berbagai pelayanan-pelayanan ataupun program-program. Semua jamaah itu bagian tamunya Allah. Mereka datang ke masjid, sholat 5 waktu, entah yang rutin orang sekitar masjid kampung itu atau pendatang atau siapapun, harus kita layani. Takmir itu pelayan rumahnya Allah, bukan penguasa. Kalau penguasa akhirnya mungkin menguasai, pelit, macam-macam program, tapi melayani. Majikan kita siapa? Allah. Maka menjadilah pelayan yang terbaik. Akan membahagiakan Allah dalam bentuk pelayanan program santunan macam-macam. Maka di Jordan itu hampir diusahakan dikerjakan kasnya itu tidak hanya nol, bahkan kadang minus. Karena apa? Uang yang ada di bendara takmir itu hanya titipan dari jamaah agar sudah digulirkan sehingga ada nilai manfaatnya, sehingga ada nilai pahalanya. Nah, kok kadang ada orang-orang bangga di masjid tertentu bangga kasnya sampai ratusan juta bahkan miliaran diumumkan. Sebenarnya harusnya malu. Kok kasnya banyak banget. Sementara program-program sedikit. Sebenarnya salah satu potret pengurus takmir yang kurang amanah. Mungkin nggak dikorup, tetapi mungkin hanya ditumpuk-tumpuk. Sementara mereka banyak program yang sebenarnya bisa dijalankan, tetapi kok enggak, bahkan mungkin pelit. Nah itu salah satunya adalah potret takmir yang kurang aman adalah uangnya banyak, kasnya banyak, pelit, programnya sedikit. Harus dirombak gitu. Bahwa uang itu bukan uang takmir, bukan uang bendahara, tapi uang jamaah yang harus dipergulirkan, disalurkan kembali dalam bentuk pelayanan-pelayanan dan program-program. Insya Allah, Allah Maha Kaya, tidak akan habis itu. Minus, tahu-tahu besok 2 tahun lagi, lebih banyak lagi. Dan yakinlah, setiap kita membantu agama Allah akan membantu kehidupan kita dalam bentuk apapun, insya Allah. Dalam bentuk apapun dalam arti rezekinya dimudahkan, anaknya soleh-soleh, tapi kuncinya juga ikhlas karena Allah. Ya, maka di masjid apa yang kita bisa bantu untuk masjid, bukan apa yang bisa aku dapatkan dari masjid. Boleh, tapi cuma ilmu. Jadi kalau materi macam-macam jangan sampai itu. Untuk materi dakwah kuliah tamu di kampus-kampus juga sering ya? Joko Karya? Iya. Sering ya? Sekolah-sekolah gitu ya? Sekolah-sekolah, mahasiswa, riset-riset bahkan itu tidak hanya lokal Indonesia, dari Jepang, Amerika, Eropa, banyak riset di situ, studi banding. Maka
pernah Itu mereka sudah dibanting beberapa bulan yang lalu tentang apa? kami kedatangan tamu ketua takmir masjid dari masjid di Washington DC. Ingin belajar dari situ. Kalau dari apa ya, dari komunitas yang selain agama itu ada juga kira-kira yang Ada. seperti penelitian atau apa ke Banyak. Jogokaren ada ya? Dari mana? dari skripsi, tesis, disertasi ada. Maksudnya dari agama lain atau Bahkan apa? kemarin sekitar sebulan yang lalu dari agama lain juga ada minta sharing Dari mana? Dari mana? dari gereja Dari gereja mana? di Jogja. Oh, Jogja. Oh, iya, iya. Itu tentang apa mereka itu? Studi tentang apa itu? Ya biasa sharing Komunikasi. tentang pengelolaan masyarakat macam-macam. Oh, gitu ya. Makasih Ustadz siapa tuh? Abah Fani. Ustadz Abah Fani. Oke. Ataupun Fani.